Saya kan udah bilang kemarin, andaikan ada yang berani, bubarkan. Ini pengajian di malam, andaikan PBI berani datang, bubarin. Demi Allah, ini Tangerang akan saya jadikan kuburan tempat tumpah darahnya mereka, saudara. Malam itu, Minggu 21 September 2025, suasana di sebuah lapangan terbuka di Polres Pelawat Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang begitu ramai. Ribuan jamaah hadir mengikuti perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghadirkan penceramah kondang Habib Bahar bin Smith. Lampu-lampu sorot memancar, spanduk besar bergambar wajah Habib Bahar membentang di panggung utama. Lantunan salawat menggema, disusul tausiyah yang penuh semangat dan pekikan takbir dari jamaah. Suasana malam itu seolah membangkitkan gairah spiritual banyak orang. Di antara ribuan jamaah, hadir seorang pria bernama Rida. Usianya sekitar pertengahan 30-an, dia sehari-harinya dikenal sebagai kader aktif Banser Barisan Ansor Serbaguna Kota Tangerang. Menurut istrinya, Fitri, Rida memang senang menghadiri pengajian tanpa peduli siapa penceramahnya. Malam itu pun sama, ia datang dengan niat ikut bermaulid, bersalawat, dan bersilaturahmi. Dan tidak ada rencana buruk, tidak ada maksud mengusik ulama, hanya sekadar menambah keberkahan. Sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, acara pengajian mulai berakhir. Habib Bahar pun bersiap turun dari panggung dan dikerumuni jamaah yang ingin bersalaman dan tabarukan mengambil berkah. Kemudian Rida korban ikut maju ke depan, melangkah perlahan di tengah kerumunan itu. Fitri sang istri yang menunggu tak jauh dari kerumunan melihat jelas bagaimana suaminya mendekat dengan tangan terulur. Niatnya hanya ingin bersalaman dengan sang Habib seperti jamaah lain. Namun, momen itulah yang memicu malapetaka. Tiba-tiba terdengar teriakan dari barisan pengawal. "Awas, dia mau nyolok mata Habib." Teriakan keras itu seketika mengubah suasana. Beberapa orang berbadan besar bodyguard, diduga pengawal Habib Bahar, langsung menarik Rida. Jamaah kaget, sebagian mundur ketakutan. Tanpa sempat membela diri, Rida langsung dihantam dengan pukulan bertubi-tubi. Kepalanya dihajar, tubuhnya ditendang, wajahnya dipukul. Hingga ia terjatuh terhuyung, namun pukulan tetap mendarat. Fitri sang istri menjerit histeris mencoba menerobos ke kerumunan, tapi dihalangi. Ia hanya bisa melihat suaminya dikeroyok ramai-ramai. Tuduhan hendak menyolok mata itu seolah menjadi alasan untuk melampiaskan kekerasan. Tak hanya dipukuli, handphone dan motor milik Rida dikabarkan turut ditahan panitia pengamanan. Setelah dianiaya, Rida dibawa keluar arena dalam keadaan lemah. Tubuhnya penuh luka lebam, wajahnya bengkak, dan pernapasannya tersengal. Kemudian, ia dilarikan ke rumah sakit daerah di Kabupaten Tangerang. Dokter yang memeriksa menyatakan ada banyak luka memar akibat benturan, benda tumpul, dan kondisinya membutuhkan perawatan serius. Fitri istrinya menangis di lorong rumah sakit. Ia merasa suaminya diperlakukan tidak adil. "Suami saya hanya mau salaman, tidak ada niat buruk. Kenapa dipukul seperti itu?" keluhnya kepada wartawan. Malam itu juga, pihak keluarga bersama Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor mendatangi Polres Metro Tangerang Kota. Mereka melaporkan kasus ini sebagai pengeroyokan dan meminta polisi segera mengusut para pelaku. LBH Ansor menegaskan tindakan itu adalah tindak pidana murni. Tidak boleh ada pembenaran atas kekerasan, apalagi dengan alasan menjaga ulama. Namun, proses hukum di awal terasa lambat. Polisi masih meminta visum, mengumpulkan saksi, dan mempelajari laporan. Keesokan harinya, kabar pemukulan kader Banser cepat menyebar. Di media sosial, isu ini ramai diperdebatkan. Ada yang percaya tuduhan nyolok mata, ada pula yang menyebut itu fitnah. Pimpinan cabang GP Ansor Kota Tangerang langsung angkat suara. Midiani, SH, MKN, Ketua GP Ansor Kota Tangerang, dalam pernyataannya mengecam keras tindakan persekusi itu.
Ini perbuatan biadab, tidak beradab, dan melukai nilai-nilai persatuan. Kader kami hanya hadir untuk pengajian, bukan untuk bikin ricuh, tegasnya. Midyani juga membantah tuduhan bahwa Rida atau kader Banser lain menjambak rambut Habib Bahar. Itu fitnah yang sangat keji. Ansor tidak pernah mengajarkan kadernya berlaku kasar terhadap ulama, tambahnya. GP Ansor mendesak Kapolres Metro Tangerang Kota agar mengusut tuntas kasus ini. Mereka menuntut semua pelaku ditangkap dan diproses hukum tanpa pandang bulu. Mereka juga menegaskan akan mengawal proses hukum, mendampingi korban, dan memastikan tidak ada intimidasi lanjutan. Kalau hukum tidak tegas, ini bisa jadi presiden buruk. Siapapun bisa seenaknya main hakim sendiri, ujar Midyani dalam konferensi pers. Di sisi lain, pimpinan Ansor memberi instruksi agar kader dan anggota Banser di Tangerang tetap tenang. Jangan ada aksi balasan, jangan terpancing provokasi. Kita percayakan pada hukum. Kita harus lebih dewasa, jangan mudah terprovokasi, seru Midyani. Meski begitu, di tingkat akar rumput banyak anggota Banser yang marah. Mereka merasa harga diri organisasi dilecehkan. Beberapa bahkan sempat mengusulkan untuk turun aksi, namun diredam oleh pimpinan agar tidak memperkeruh keadaan. Hingga kini, Rida masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak keluarga menanti perkembangan penyidikan polisi. Namun, ada hal yang masih kabur. Apakah benar pelaku penganiayaan adalah pengawal resmi Habib Bahar? Mengapa tuduhan nyolok mata muncul begitu cepat, tanpa bukti? Apakah ada rekaman video yang bisa memperjelas duduk perkara? Polisi sendiri belum merilis keterangan resmi yang detail. Publik masih menunggu langkah konkret sementara isu terus bergulir di masyarakat. Bagi Rida dan keluarganya, kejadian malam itu meninggalkan luka fisik dan batin. Fitri masih trauma setiap kali mengingat wajah suaminya dipukuli di tengah kerumunan.